Tahun 2024, ASN bakal dipindahin ke Ibu Kota Nusantara. Emang iya? ASN apa aja yang bakal pindah? Terus gimana hidup mereka di sana? Beneran gak sih bakal dapet insentif gitu? Biar makin paham, tonton sampai habis ya. Sohib, kalau data dari Badan Kepegawaian Negara ataupun BKN, ada sebanyak 4,28 juta aparatur sipil negara ataupun ASN per semester 1 2023. Waduh, jadi sebanyak itu yang bakal pindah? Eits, nggak gitu Sohib. Jadi gini, perpindahan ASN ke Ibu Kota Nusantara akan dilakukan secara bertahap, tentu dengan pertimbangan kantor dan juga hunian. Sohib, kalau berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 tentang perencanaan induk Ibu Kota Nusantara, tahapan persiapan perpindahan ke IKN ini akan dilakukan hingga 2045. Dari 2024 hingga 2045 nantinya akan ada sebanyak 100.023 ASN yang akan pindah. Sohib, untuk tahap pertama ini nantinya akan berlangsung dari Juli hingga November 2024. Nah, ada sebanyak 4.698 ASN yang terdiri dari 108 ASN dari eselon 1, kemudian 333 ASN dari eselon 2, dan juga 4.257 dari eselon 3. Nah Sohib, karena dilakukan secara bertahap, memang nantinya yang akan pindah nih yang diutamakan adalah kementerian yang vital dulu Sohib, seperti Kemenpan RB, kemudian ada Kementerian Dalam Negeri hingga Kementerian Keuangan. Sohib, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022, memang ada sebanyak 16.990 yang terdiri dari 11.274 ASN dari 40 kementerian ataupun lembaga dan juga sebanyak 5.716 dari TNI dan juga Polri. Nah Sohib, karena memang untuk pemindahan ini dilakukan secara bertahap, secara detail memang untuk tahapan pemindahan ke Ibu Kota Nusantara ada 5 tahap nih Sohib. Untuk yang pertama, tahap dari 2020 hingga 2024. Nah, ini fokusnya untuk pembangunan penyelenggaraan pemerintahan melalui pola kerja digital. Lanjut ke tahap kedua, mulai dari 2025 hingga 2029. Fokusnya nih di pengembangan shared office untuk mewujudkan smart government. Kemudian tahap ketiga, ini dimulai dari tahun 2030 hingga 2039 yang mulai fokus untuk pengembangan agile government ataupun ini kemampuan dari lembaga ataupun pemerintahan untuk menghadapi perubahan secara tidak terduga, tentunya secara cepat dan juga gesit. Lanjut ke tahap keempat, ini dari tahun 2035 hingga tahun ke 2039. Jadi masih jadi satu ya dengan tahap ketiga tadi. Dan ini fokusnya untuk pembangunan kota cerdas industri 4.0 dengan digital government. Dan yang terakhir Sohib, ini tahap kelima mulai tahun 2040 hingga tahun 2045. Nah, di sini akan lebih fokus kepada Society 5.0. Tentunya ini adalah kolaborasi antara manusia dan juga teknologi AI. Kalau dari tahapan tadi ya Sohib, berarti memang saat ini sudah masuk di tahap pertama, yang mana fokusnya untuk pemindahan pembangunan ke IKN, kemudian juga penyelenggaraan pemerintahan di IKN, tentunya dengan pola kerja digital. Yang sekarang jadi pertanyaan Sohib, lalu ASN seperti apa yang nantinya akan dipindahkan ke IKN? Nah, jawabannya ada dalam lampiran ketiga Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Jadi, syarat ataupun kriteria ASN yang akan dipindahkan ke IKN adalah kriteria yang pertama adalah aparatur sipil negara dengan tingkat pendidikan minimal D3. Kemudian syarat yang kedua memperhatikan batas usia pensiun. Kriteria yang ketiga, data kinerja ASN dengan pertimbangan 20% pegawai dan juga 80% kinerja. Nah, kriteria yang terakhir ataupun kriteria yang keempat adalah data penilaian potensi dan juga kompetensi ASN. Tapi Sohib, ASN yang akan dipindahkan ke Ibu Kota Nusantara harus mengikuti serangkaian pelatihannya dulu. Dan kemudian nanti akan mengikuti quick assessment, kemudian kualifikasi penilaian sesaat hingga uji kompetensi ASN. Kalau ASN udah pindah ke Ibu Kota Nusantara, terus gimana hidup mereka di sana? Mulai lagi dari nol. Nggak gitu Sohib.
Begini Sohib, untuk menjamin kualitas ataupun kehidupan ASN yang akan pindah ke IKN, nah pemerintah ini menawarkan benefit-benefit yang memang sudah tertuang di Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022. Dan bahkan ada 4 benefit yang nantinya ditawarkan. Benefit yang pertama adalah fasilitas rumah dinas ataupun rumah negara. Dan nantinya pemberian benefit ini lokasinya ada di inti pusat pemerintahan Ibu Kota Nusantara. Pemberian hunian ini nantinya ada 2 bentuk Sohib, yakni adalah rumah tapak dan juga rumah susun. Dan luasnya nanti akan disesuaikan dengan jabatan ASN tersebut. Nah Sohib, menariknya pemerintah rencananya disiapkan sebanyak 1.740 hunian untuk ASN. Dan pemerintah juga telah menyediakan sebanyak 47 tower untuk hunian ASN di IKN. Benefit yang kedua adalah pemenuhan biaya pindah. Untuk benefit ini berlaku untuk 1 ASN, 1 pasangan, 2 orang anak, dan juga 1 asisten rumah tangga. Tentunya dengan kriteria sebagai berikut. Yang ketiga, tunjangan kemahalan. Untuk benefit ini nanti besarnya akan disesuaikan dengan indeks harga yang berlaku di wilayah khusus Ibu Kota Nusantara. Nah, benefit yang keempat adalah pengaturan fasilitas yang fleksibel. Nah, ini disesuaikan dengan kebutuhan dari ASN tersebut seperti pendidikan, kemudian kesehatan, dan juga yang lainnya. Nggak cuma itu Sohib, pemerintah juga telah menyiapkan untuk pengembangan infrastruktur dan juga fasilitas di Ibu Kota Nusantara untuk menjamin kualitas hidup ASN dan juga keluarga mereka. Ngomong-ngomong soal bentuk dan juga besaran tunjangan untuk ASN yang nantinya akan pindah ke Ibu Kota Nusantara masih dalam pembahasan di Kementerian Keuangan. Nah Sohib, kalau kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil dan juga Reformasi Birokrasi ataupun Menpan RB, Bapak Azwar Anas ini menyatakan kalau tunjangan yang diberikan ini hanya pada ASN yang akan dipindahkan pertama kali ataupun tunjangan pionir. Tentunya Sohib, tunjangan ini akan dilihat ataupun dihitung sesuai dengan status dan juga jabatan ASN tersebut. Wah Sohib, ternyata banyak ya benefit yang ditawarkan pemerintah untuk ASN yang akan pindah ke IKN. Tentunya diharapkan benefit-benefit yang ditawarkan ini bisa meningkatkan kesejahteraan ataupun kenyamanan ASN di Ibu Kota Nusantara nanti. Jadi begitu ya Sohib, sekarang sudah paham ya, ASN yang pindah ke IKN memang akan dilakukan secara bertahap dengan pola kerja digital dan juga tadi beberapa insentif yang ditawarkan pemerintah ke ASN khususnya untuk pemindahan tahap pertama. Pemindahan ASN ke IKN ini tentu bukan hanya relokasi fisik aja ya Sohib, tapi sebuah transformasi dalam budaya kerja dan juga pelayanan publik. Jadi gimana Sohib? Sudah siap nggak nih pindah ke Ibu Kota Nusantara? Tulis di kolom komentar ya. Yuk bareng Indonesia Baik, bikin Indonesia jadi lebih baik.